Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Elisa Angel Stinjak dengan NIM 032021. Aku prodi sarjana keperawatan. Di video kali ini aku akan menjelaskan ataupun membahas tentang anatomi fisiologis sistem saraf. Simak terus ya guys videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Mari kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada otak. Otak ini merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia ini mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum. Lalu ada otak kecil atau cerebellum dan batang otak. Lalu pembagiannya yaitu yang pertama otak besar atau cerebrum. Otak besar ini merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisphere. Lalu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil ini berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Lalu selanjutnya ada batang otak. Batang otak ini merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Ya, bagian-bagiannya itu yang pertama medula oblongata. Medula oblongata merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luarnya berwarna putih, berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari spons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua itu ada pons. Pons ini terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan thalamus. Dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Lalu ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Lalu selanjutnya ada sumsum tulang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang terbagi menjadi
menjadi dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan syaraf. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu somatik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Mana bagian pertama itu adalah sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Lalu ada syaraf kranial. Syaraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf kranial ini tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf kranial ini terdiri atas beberapa syaraf berikut. Yang pertama itu ada syaraf olfaktoris, yaitu merupakan syaraf sensorik atau syaraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Yang kedua itu ada syaraf optik, yaitu merupakan syaraf sensorik atau impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk syaraf optik. Lalu yang ketiga ada syaraf oculomotorius, yaitu yang merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Lalu yang keempat itu ada syaraf trakea, yaitu yang merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Lalu yang kelima itu ada syaraf trigeminal, yang mana merupakan syaraf kranial terbesar, yaitu syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Lalu yang keenam itu ada syaraf abdusen, yang mana merupakan syaraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Lalu yang ketujuh yaitu ada syaraf fasial, yang mana merupakan syaraf gabungan. Lalu yang kedelapan ada syaraf vestibulococlearis, yaitu hanya terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki dua divisi. Selanjutnya syaraf yang kesembilan syaraf glosopharyngeal, merupakan saraf gabungan. Neuron motorik ini berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Lalu ke-10 ada saraf vagus, yang mana merupakan saraf gabungan juga. Neuron motorik ini berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Lalu ke-11 itu ada syaraf aksesori spinal. Ini juga merupakan syaraf gabungan, tapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Lalu yang ke-12 itu ada syaraf hipoglosal. Ini juga termasuk syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Lalu selanjutnya ada syaraf spinal. Syaraf spinal ini terdiri atas 31 pasang syaraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu syaraf spinal. Semua syaraf tersebut adalah syaraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron aferen. Syaraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya syaraf tersebut. Sistem saraf spinalis ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 8 pasang saraf spinal leher, yaitu atau saraf vertikal dari sini ke sini. Lalu ada 12 pasang saraf spinal dada atau saraf torakal dari sini ke sini. Selanjutnya ada 5 pasang
puding atau saraf coccyx. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Berikutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini merupakan sistem motorik efferent visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Sistem saraf otonom ini tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula, dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular dan atau batang otak. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh sistem saraf otonom ini menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis. Pada sistem saraf otonom ini secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Lalu bagian-bagiannya yang pertama itu ada divisi simpatis atau thoracolumbar, memiliki satu neuron preganglionik pendek dan satu neuron postganglionik panjang. Lalu yang kedua itu ada divisi parasimpatis atau craniosacral, memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi dan memiliki serabut postganglionik pendek. Lalu selanjutnya ada gerak refleks pada tubuh. Ini terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu, neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam satu waktu kurang dari 1 detik. Lalu, neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Yaitu yang pertama itu ada dendrit. Dendrit merupakan bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua itu ada akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Lalu yang ketiga itu ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya bernama interneuron dan motor neuron. Baik, segini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam setika, Santa Elizabeth. Bye. I ain't here for the money.